Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Syukur pada Allah, pada kesempatan sore hari ini kita semua masih bisa bertemu berkombel ria di SD Bengkol ini. Ini merupakan sebuah apa yang diberikan Allah pada kita sehingga kita bisa melaksanakan kombel pada sore hari ini. Kemudian tidak lupa kami ucapkan kepada Bapak Ketua KKG PJOK Karangmojo yang mana pada saat ini masih bisa mendampingi kami semua sehingga kami semua bisa mendapatkan arahan dan bimbingannya. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru PJOK Sekecamatan Karangmojo yang mana pada saat ini sedang melaksanakan diseminasi PKG yang mana pada sore hari ini kita akan melaksanakan kombel sebagai acara atau sebagai pelatihan akhir kita sehingga nanti pada hasilnya kita semua akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu semua, pada saat ini kami akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan menjadi program kami, yaitu rencana tindak lanjut berbasis proyek dengan menggunakan model sport education model sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK bola voli di tingkat sekolah dasar kelas 6. Kenapa kami memilih judul ini? Karena di lingkungan sekolah kami itu banyak sekali anak-anak yang usia dini sudah mulai untuk bermain bola voli, tapi di sisi lain itu didominasi oleh anak-anak yang laki-laki, sedangkan anak-anak yang putri kebanyakan lebih bermain pada permainan-permainan yang tingkatannya lebih rendah, atau mungkin anak-anak putri lebih tidak minat dengan permainan-permainan yang tingkatannya seperti bola voli, sepak bola dan lain sebagainya. Latar belakang adalah sport education model atau SEM adalah suatu pendidikan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan, permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai program, melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Kemudian SEM bisa atau sport education model bisa mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership murid. Saya sambil duduk Pak. Oke. Tujuan program itu yang pertama mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis SEM atau sport education model dalam permainan bola voli. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang dan melakukan permainan bola voli dengan aturan yang telah dimodifikasi agar lebih aman dan sesuai dengan konteks pendidikan. 3. Meningkatkan keterampilan motorik kasar peserta didik melalui permainan fisik yang menyenangkan. 4. Mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan, dan sportivitas dalam diri peserta didik. 5. Mendorong kreativitas peserta didik dalam mengadaptasi dan mengembangkan aturan permainan yang sesuai. Dari tujuan program ini kami mengambil model SEM, harapannya adalah bahwasanya anak-anak bisa
memberikan pengalaman yang sesungguhnya pada anak-anak. Akan tetapi yang lebih mendalam bagi kami yang akan kami titik beratkan adalah bagaimana proses pembelajaran education model ini bisa berada pada anak-anak. Seperti anak-anak bisa mempraktekkan, berdiskusi bagaimana menentukan peran masing-masing, sehingga di dalam memberikan tugas pada sesama teman itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari program education model ini juga memberikan pengalaman yang sesungguhnya pada mereka tentang tujuan dari apa yang akan mereka laksanakan atau mereka lakukan di kemudian hari setelah mereka dewasa nanti. Kemudian yang berikutnya, pemetaan aset. 1. Fasilitas. Sekolah memiliki lapangan yang cukup luas dan ruang kelas yang nyaman untuk sesi diskusi dan perencanaan proyek. Yang kedua, sumber daya manusia, guru, PJOK yang mempunyai pengalaman atau antusias dalam mengembangkan kegiatan PJOK berbasis permainan bola voli. Yang ketiga, kondisi kesenjangan. Banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai sportivitas seperti kerjasama, kejujuran, dan persatuan yang dapat digali dari permainan bola voli. Nah, ini dari kami mengharapkan apa yang nanti menjadi rencana kami bisa kami capai dengan kondisi kesenjangan yang ada di sekolah kami. Kemudian capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, yaitu yang pertama, capaian yang pertama adalah peserta didik mampu memahami, merancang kompetisi dan menerapkan aturan permainan bola voli secara mandiri dan kreatif. Dari itu indikator yang kami rancang yaitu semua peserta didik dapat merancang dan memahami permainan bola voli dalam kelompok kecil dan dapat memainkan sesuai aturan yang mereka buat. Langkah aksinya, mengadakan sesi diskusi tentang permainan bola voli dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, membagi peserta didik dalam kelompok kecil untuk merancang aturan dan strategi permainan. Capaian yang kedua, peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim dan menunjukkan sikap sportivitas. Indikatornya, 80% peserta didik dapat bekerja sama dengan tim dan menunjukkan sikap saling mendukung baik saat menang maupun kalah. Langkah aksinya, mengadakan permainan bola voli secara berkelompok, di mana mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melakukan refleksi kelompok setelah permainan untuk menilai kerjasama dan sikap mereka selama kegiatan. Kemudian capaian yang kedua, peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka dalam bermain bola voli untuk mengembangkan diri dan tim. Indikatornya, setiap peserta didik dapat menulis hasil refleksi pribadi terkait pengalaman bermain, pengalaman sebagai panitia, pengalaman belajar yang didapatkan. Langkah-langkah aksinya, sesi refleksi setelah permainan baik secara individu maupun kelompok, menyusun laporan singkat mengenai nilai yang mereka peroleh dari permainan bola voli. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, target peserta, yaitu kelas 6 SD. Kemudian jumlah peserta didik, yaitu kebetulan di sekolah kami untuk kelas 6 itu ada 20 orang. Kemudian usia peserta didik itu di antara 11 sampai 12 tahun. Kemudian pengaturan program, yaitu yang pertama ruang lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu program dilaksanakan selama 4 pertemuan dengan durasi 6 menit per pertemuan.
dengan durasi 60 menit per pertemuan. Pertemuan 1 yaitu merancang peran dan kompetisi permainan bola voli dan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan. Pertemuan 2 sampai 3 adalah melaksanakan permainan dalam kelompok kecil atau penerapan aturan yang sudah dibuat. Berikutnya, mitra dalam komunitas belajar yang pertama adalah guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam merancang permainan dan merefleksikan. Kemudian guru kelas membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Kemudian yang berikutnya, orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah 1, sumber daya yang dimiliki yaitu lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan dengan aman, alat permainan, bola voli, net, cone, dan alat lainnya yang digunakan dalam permainan. Guru PJOK, pengalaman dalam mengajar permainan bola voli dan keterampilan olahraga. Komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanakan dan evaluasi program. Kemudian pemanfaatan aset yaitu pertama lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan bola voli yang membutuhkan ruang terbuka. Kemudian guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Kemudian rencana evaluasi yang pertama yaitu lini masa evaluasi, yaitu awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan bola voli dan kesiapan fisik mereka. Tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program refleksi kelompok dan individu serta menilai terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Kemudian sumber data yaitu yang pertama dari peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan, kemudian guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi, kemudian orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengambilan data yaitu observasi langsung selama permainan, kemudian refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari, kemudian kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Kemudian berikutnya kemungkinan tantangan dan solusi, yaitu tantangan yang satu yaitu yang pertama kesulitan siswa dalam memahami merancang kompetisi permainan bola voli yang sesungguhnya, yaitu kami coba memberikan solusi yaitu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktekkan. Kemudian tantangan 2, siswa kesulitan sebagai perancang panitia kompetisi bola voli dan peran dalam permainan. Solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan menghidupkan sehari-hari mereka. Misalnya mengkombinasikan permainan bola voli dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Penutup, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan bola voli diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya kalangan siswa kelas 6. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan kreativitas.
Kemudian langkah tindak lanjut 1, presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan, rencana ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan bola voli serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Demikian Pak pemaparan dari kami, Bapak-bapak semua. Mungkin di sini masih ada waktu, kemudian mungkin ada masukan dari apa yang rencana tindak lanjut kami yang akan kami laksanakan itu bisa lebih baik. Harapannya rencana kami ini bisa sesuai dengan harapan kami. Nah, sebelum kami laksanakan pada minggu-minggu di kedepannya, harapannya dari bapak-bapak semua yang kami bisa melihat pemaparan kami bisa memberikan masukan atau memberikan tentang analisa yang mungkin kurang dari kami yang memberikan pemaparan tersebut. Terima kasih bapak-bapak. Monggo mungkin wonten sing ya, terima kasih. Tadi saya sekilas melihat untuk masukan saja mungkin. Mungkin bisa ditampilkan lagi untuk yang latar belakang atau yang setelah latar belakang itu ya. Yang ada, itu mungkin yang ada ownership-nya. Ya, itu. Dan itu tertulis kepemilikan atau ownership ya. Mungkin di dalam definisi ownership itu menurut kami, menurut khasanah pengetahuan, ownership itu artinya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya di situ kepemilikan terus garis milik ownership itu mungkin kurang pas, atau mungkin ada kalimat yang menghubungkan antara kepemilikan dengan ownership. Nanti mungkin untuk ownership mungkin bisa ditambahkan, bukan digabungkan dalam bentuk atau, tetapi mungkin dan itu mungkin. Oke, yang lain. Oke, Pak, mungkin itu masukan. Insya Allah nanti kami kami evaluasi kembali tentang ownership tersebut, sehingga nanti apa yang menjadi masukan dari Pak Gunawan tadi bisa membuat kami lebih baik, Pak. Terima kasih dari Pak Gunawan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain. Cukup, Pak. Cukup? Oke. Oke, Bapak-bapak semua atau Bapak Ibu semua, pada kesempatan sore hari ini demikian yang dapat kami paparkan tentang RTL kami, rencana tindak lanjut kami. Oke, harapannya nanti dari masukan Bapak Ibu semua kami bisa melaksanakan rencana kami yang sesuai dengan harapan kami, sehingga peserta didik kami bisa dapat melaksanakan dengan lebih baik. Terima kasih, demikian dari kami. Akhiru walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.